Warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 17 tak? 17. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan kajian kitab Mau'izatul Mu'minin, walaupun tadi hujan gitu kan. Baik, sebelumnya kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada pengarang. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi minan nabiyyina wal mursalin, wa ilal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wassalihin, thumma khususan muallifa hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan di halaman 17, Pak ya. Kalau yang buku ini, Pak, halaman 60. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. An-naw'u tsani fima yahduth fil badan min al-ajza'i wa hiya thamaniyah. Macam yang kedelapan, yaitu tentang perkara atau sesuatu yang terjadi pada badan dari bagian-bagian. Wahia thamaniyah, dia ada 8. Al-awwal sya'rul ra'si wala ba'sa bihalqihi liman arada tanzib wala ba'sa bitarkihi liman yudahinuhu wa yurajjiluhu. Jadi yang pertama ini rambut kepala. Nah, jadi bagaimana tentang rambut kepala? Karena dia bagian di ujung dari anggota tubuh gitu kan. Rambut kepala itu tidak masalah bihalqihi, tidak masalah dengan mencukurnya. Boleh mencukur rambut kepala gitu kan. Kemudian liman arada tanzib, bagi orang yang ingin membersihkan dirinya gitu. Jadi orang yang ingin nampak bersih, nampak cool gitu kan, boleh mencukur rambut kepalanya. Kemudian wala ba'sa bitarkih, enggak apa-apa juga rambut tuh enggak dicukur, dibiarkan panjang. Nah, mau sepanjang bahu kan, mau sepanjang pinggang macam Gus Miftah ya kan. Nah, siapa lagi contohnya gitu kan. Mau sepanjang apa silahkan gitu. Tapi liman yudahinuhu, bagi orang yang meminyakinya, wa yurajjiluhu, dan mensisirnya. Jadi jangan sampai nanti enggak diminyaki, enggak disisir, menyebabkan kusut masai bentuk badan tuh kan gitu kan. Nah, jadi ini perkataan dari Syekh rahimahullahu ta'ala. Kemudian al-thani sya'rus syarib, bulu kumis. Cungik ya, cungik ya. Bulu cungik kan itu. Nah, ini bagaimana kan gitu. Kalau yang ini kata beliau, yundabu qassu ma tala 'anis syafati minhu. Disunnahkan bagi orang yang punya kumis gitu kan, untuk memotong
apa yang panjang lebih daripada bibir, daripada kumis tadi. Yang tepat nanti jadi saringan minum kopi pula. Kan itu kan, karena panjangnya. Tak payah orang asal mau minum teh disaring dulu kan. Ini enggak, gara-gara kumis panjang betul, langsung disaring di situ. Sunnah ya. Yundabu, disunahkan khassumatala, untuk memotong apa yang panjang melebihi bibir daripada kumis tersebut. Kemudian wala ba'sa bitarkis sibalain, dan tidak masalah meninggalkan sibalain, dua ujung kumis yang di sini. Wah, mau dipanjangkan begini kan? Ya, ini dipotong. Ini kan dipotong nih. Yang ini biar nggak panjang nggak masalah, Pak. Mau dipanjangkan gini kan? Mau digulung sedikit. Mantap. Seralah. Orang yang seperti itu mudah ketahuan sama pedagang. Oh gitu. Ya, dia ada roti, ada onde-onde gitu kan. Dimakannya roti itu banyak, baru makannya onde-onde. Bilangnya saya cuma makan roti. Kata pedagang itu, tapi kok ada kelapa di seluruh. Makanya ketahuan makan onde-onde. Iya. Iya. Jadi tak apa-apa, Pak, dibiarkan sini, yang di sini. Enggak masalah, dibiarkan. Nah, ini tentang kumis. Jadi yang lebihnya itu sunnah dipotong gitu kan. Al-thalith sya'rul ibti. Nah, yang ketiga bulu kelek, bulu ketek, bulu ketiak. Nah. Tustahabbu izalatuhu, disukai menghilangkannya fi kulli arba'ina yauman fa'aqal, pada setiap 40 hari atau kurang. Nah, jadi artinya maksimal 40 hari. Kurang dari itu boleh. Nah, lebih baik kan ya. Ar-rabi' sya'rul anah, bulu ari-ari. Nah, bulu di sekitar apa namanya? Sijon. Daerah Sijon tuh. Nah, bulu dekat Sijon tuh. Itu sunnah tustahabbu izalatuhu, disunnahkan menghilangkannya bil halqi, dengan mencukur. Jangan dicabut, Pak. Bulat mata dicabut. Nah, ini dicukur, Pak. Au bin naurah, atau dengan obat penghilang bulu, kan itu kapur. Fil muddatil mutaqaddimah, pada masa yang telah berlalu, maksudnya pada setiap 40 hari atau kurang. Nah, ini sunnah dibersihkan, karena nanti berkutu pula kan, kacau tat. Al-khamis al-adfar, yang kelima kuku. Wa taqlimuha, dan memotong kuku tadi tuh, kuku-kuku tuh mustahabun, disukai, li syana'ati suratiha, karena keburukan bentuknya itu. Idza talat, bila dia panjang. Walima yajtami'u fiha, dan karena apa yang berkumpul padanya kuku itu, minal wasakh, daripada kotoran. Walaysa fi tartibi qalmiha, dan tidak ada pada urutan memotongnya itu marwiyun sahih, hadis yang diriwayatkan yang sahih. Jadi mana jari yang pertama disunahkan kita memotongnya itu nggak ada riwayat yang sahih. Cuma nanti para ulama berijtihad, Pak ya. Berijtihad katanya telunjuk dulu. Karena telunjuk itu kita untuk waktu sholat kan diangkat. Nah, dari situlah dia dimulai. Dari telunjuk ini langsung ke kanan baru kemari ya. Mengarah ke kanan. Nah, gini. Baru ujungnya jempol. Ijtihadnya itu karena dia nih tempat kita sholat menunjuk gini. Nah, gitu. Tapi kalau dari hadisnya tak ada memang. Nah, ini sunnah dipotong karena supaya kotoran-kotoran itu tak melekat, kan gitu kan? Kalau kuku panjang kotoran dibersihkan tetap boleh juga. Boleh. Boleh. Cuma kan kadang-kadang payah pula membersihkan kan? Nah, ada fungsinya kadang-kadang. Kadang-kadang bukan jahit ya. Oh iya. Kadang ini
Iya kan? Kalau tanapis fungsinya kan ada ya. Mencongkel. Takutnya pas cebok dah. Dia jualan bakwan pula ya kan. Jadi penyedap rasa langsung ya kan. Nah, itu ya Pak. Jadi mustahabun, nah, disukai. As-sadis wasabi' ziyadatu surrati wa qulfatil hasyafah. Ziyadatu surah wa qulfatul hasyafah. Nah, yang ke-6 dan ke-7 itu tambahan pusat. Jadi kalau bayi itu kan pusatnya panjang. Nah, kan gitu kan. Begitu lahir langsung dipotong. Wa qulfatul hasyafah, dan tutup pucuk zakar. Nah, jadi tutup pucuk zakar itu. Amma surrah, adapun pusat tadi, fatuqta'u fi awwalil wiladah, maka dia dipotong pada awal kelahiran. Wa amma tathiru bil khitan, adapun mensucikan pucuk si John tuh, ada kan pucuk zakar tuh, itu bil khitan, dengan khitan. Khitan, kalau orang kita bilang sunat ya. Fala ba'sa bihi fil yaumi sabi', tak masalah khitan itu pada hari ke-7. Bahkan semakin bagus, semakin cepat. Kalau orang Arab itu kan biasa cepat khitannya, Pak. Kalau kita orang Arab hari ke-7 kelahiran. Kalau orang kita kelas 7, kan kelas 7 kan itu kan baru dipotong. Jadi kalau dia kecil sudah dipotong, dibawa sholat, nggak ragu lagi kan itu kan. Mau dimasukkan ke saf. Orang dewasa pun dah aman. Kenapa? Udah sunat kan gitu, Pak. Kemudian wa in khifa minhu khatar, bila dikhawatirkan daripada khitan itu bahaya ketika masih kecil, fal ula ta'khiruhu, maka yang utama mengakhirkan khitan. Maksudnya tidak hari ke-7, entah setahun gitu kan, entah 6 bulan. Nah gitu. Al-thamin, yang ke-8, ma tala min al-lihyah, apa yang panjang daripada jenggot. Nah, ini dia. Jadi yang panjang dari jenggot. Ruya an ba'dhi sahabah wa tabi'in, diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in, akhdhu ma zada 'anil qablah. Jadi memotong yang lebih dari genggaman. Kalau jenggot panjang, ambil segenggam kan, nah, potong. Ini diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Cuma masalahnya kalau orang tak berjenggot, apa yang dipotong kan itu kan? Itu. Wa qala akharun, dan berkata yang lain lagi, tarkuha afiyatan ahabbu. Nah, jadi membiarkannya apa adanya, mau panjang apa adanya, itu lebih disukai. Wal amru fi hadza qarib. Ya, jadi perkara dalam masalah ini, membiarkan janggut apa adanya, itu adalah lebih dekat kepada kebenaran. Illam yantahi ila tulil mufrid, selama tidak berakhir kepada panjang yang melampaui batas. Jadi kalau ditengok orang panjang tak terurus, kan itu kan, dibiarkan panjang tapi tak terurus, jadi malah jelek ditengok orang, gitu. Ini disukai untuk dipotong kan itu. Fa innahu qad yushawwihul khilqah, karena sesungguhnya panjang yang melampaui batas itu kadang-kadang memburukkan bentuk. Nah gitu, kadang-kadang buruk bentuk kan itu kan. Wa yutliqu alsinatul mughtabin bin nabzi ilaih, dan lisan-lisan orang yang suka berghibah tuh akan berucap dengan celaan kepadanya. Jadinya nanti yang dicela tuh sunnah Rasul. Nah, gitu. Gara-gara dia salah setel jenggot kan itu kan, yang dicela tuh sunnah Rasul. Nah, gitu. Fala ba'sa bil ihtirazi anhu ala hadhihi niyyah, maka tidak masalah bil ihtirazi anhu, dengan menjaga diri dari panjang berlebihnya jenggot tadi di atas niat ini. Nah, jadi untuk jangan sampai dicela orang, yang menyebabkan sunnah dicela.
Wa fil lihiyati 10 khisal. Pada masalah janggutnya ada 10 perkara makruhatin yang dimakruhkan. Wa ba'duha asyaddu karahah. Sebagiannya bersangatan makruh. Nah, jadi sebagian hukumnya ada 10 perkara yang makruh, sebagian lebih makruh. Min ba'din daripada sebagian yang lain. Apa yang makruh dari janggut tuh, Pak? Khilabuha bisawad, memolesnya dengan warna hitam. Nah, supaya nampak muda kan itu kan. Portugal. Persatuan orang tua gatal kan itu kan. Sudah putih jenggot supaya nampak muda dihitamkan. Nah, gitu. Khilabuha bisawad. Yang kedua sebaliknya pula. Wa tabyidhuha bil kibrit, memutihkannya dengan belerang supaya berwibawa gitu kan. Masih muda supaya nampak wibawa diputihkan gitu. Wa natsfuha, dan mencabut janggut. Ini makruh juga ya. Wa natfu syaib minha, dan mencabut uban yang ada di janggut. Nah, gitu. Wan nuqsan wa ziyadah, dan kurang dan lebih pada masalah janggut tadi, terlalu mengurangi dan terlalu melebihkan janggut. Maksudnya nih ya mencukurnya lah kan, makruh gitu. Wa tasrihuha tasannu'an li ajli riya, dan membiarkan janggut tuh cuma tasannu'an, itu perbuatan pura-pura, li ajli riya, karena sebab ria. Wah, supaya dianggap orang syekh kan gitu kan. Wah, dibiarkan janggut tuh panjang supaya dipanggil buya kan gitu kan. Nah, cuma maksudnya itu gitu. Nah, ini kan masalah ya. Akhirnya tadi wak jenggot tuh datang kan, hati-hati gitu kan gitu. Kata sepahami kayak sunggokong gitu. Nah, itu dia. Jadi tasannu'an tuh yang masalah gitu. Wa tarkuha sya'ithatan idharan li zuhdi, membiarkannya itu berantakan. Nah, janggut itu dibiarkan berantakan karena menampakkan kezuhudan. Nah, ini dah ahli zuhud, ahli supi, nah, gitu. Wan nadharu ila sawadiha, dan pandangan kepada menghitamkan rambut itu ajaban bisyabab, karena ta'ajub dengan kemudaan, dengan usia muda, dengan pemuda ya. Jadi kenapa dimakruhkan menghitamkan rambut? Itu karena faktor memudahkan diri gitu. Wa ila bayadhiha takabburan bi'uluwis sin, dan memutihkannya tuh karena takabur dengan tuanya umur. Nah, jadi gara-gara diputih itu dia menjadi sombong, jadi nampak wibawa dah tua kan itu kan, lagae kan itu. Wa khidabuha bil hamrah min ghairi niyatin tashabbuhan bis salihin, atau memerahkan janggut tadi tanpa niat menyerupai orang-orang soleh, karena gaya-gayanya gitu, juga dimakruhkan ya, dibenci. Fa ammal khidabu bis sawad, adapun memoles dengan warna hitam, faqad ruya fihi nahyun, diriwayatkan padanya larangan, li'annahu qad yufdi ilal ghurur, karena akan membawa kepada penipuan. Menyebabkan membawa kepada penipuan. Wa talbis, pengelabuan, jadi menipu umur. Nah, gitu. Lupa pula dia sama umur dah tua kan itu kan. Wa amma tabyidhuha bil kibrit faqad yakunu isti'jalan li izhari 'uluwi sin tawassulan ila tawqir wa taraffu'an 'an syabab wa izharan li kathratil ilmi. Nah, itu dia. Kadang-kadang kalau kita mau memutihkan janggut tuh, itu kondisi itu menjadikan penyegeraan atau menyegerakan untuk menampakkan ketuaan umur, tuanya umur. Kemudian menyampaikan kepada
penghormatan, supaya orang menghormati dia. Wa tarafu'an 'ani syabab, dan memandang rendah pula orang yang muda. Nah gitu. Wa idharan, dan menampakkan banyaknya ilmu. Kenapa? Dhannan bi anna kathratal ayyam, karena semakin banyak umur, semakin panjang umur, semakin banyak hari yang dilalui, kata orang istilahnya banyak makan garam, itu tu'tihi fadlan, akan memberikan kepadanya kelebihan akan kelebihan. Karena ada orang menyangka kalau semakin umurnya lebih tua, itu pasti lebih banyak ilmunya. Nah, gitu kan, makin banyak pengalaman. Maka dia diputihkannya rambut janggut tuh. Nah, gitu kan itu. Haihata, padahal yang seperti itu tidak, ya. Tidak seperti itu dia. Fala yazidu kibarusin al-jahil illa jahlan. Bertambahnya umur orang yang bodoh itu tidak menambah kecuali kebodohan. Fal ilmu thamaratul aqli, maka ilmu itu adalah buahnya akal. Wa hiya gharizatun, dan ia naluri. Wa la yu'athiru syaibu fiha, dan tidak uban itu tidak memberikan pengaruh padanya. Wa man kanat gharizatuhu al-humqa, barang siapa yang nalurinya adalah kedunguan, fatulul muddatu yu'akkidu hamaqatahu, maka panjangnya masa dia hidup akan memperkokoh kedunguannya. Nah, itu dia, Pak. Ini untuk menegaskan ada orang ingin nampak tua supaya katanya banyak ilmu. Nah, ini Imam Ghazali ingin menjelaskan, gitu. Wa qad kana asy-syuyukh yuqaddimuna asy-syabab bil ilmi, dan sungguh adalah orang-orang tua itu mereka mengutamakan anak muda dengan keilmuan. Kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqaddimu Ibnu Abbas. Adalah Umar bin Khattab itu mendahulukan Ibnu Abbas. Padahal dia masih muda, Pak, Ibnu Abbas tuh. Waktu Nabi meninggal aja tuh sekitar umur berapa, Pak? Umur 10 tahun, enggak salah ya, 10 tahunan. Masih muda tuh. 11 apa 12 tahun lah. Wa huwa haditsus sin, sementara dia masih muda. Ala akabiris sahabah, mendahulukan Ibnu Abbas daripada orang-orang tuanya sahabat. Wa yas'aluhu dunahum, dan dia bertanya kepada Ibnu Abbas selain kepada mereka. Wa qala Ibnu Abbas, ma atallahu azza wa jalla 'abdahu ilman illa syabban. Allah tidak memberi ilmu kepada hambanya kecuali dalam kondisi masih muda. Nah, jadi biasanya ilmu itu didapat bila orang itu fokus di masa muda. Nah, gitu. Makanya orang-orang muda sahabat itu kan jadi ulama semua, gitu kan? Karena mereka masih fokus gitu. Belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu gitu kan. Nah, dia walaupun payah kadang bebekas kan itu kan. Payah memang tapi bebekas. Mengukir di waktu tua seperti di atas air. Begitu diukir begitu juga hilang gitu kan. Masuk kiri, keluar dari kanan. Yang lebih masalah masuk kanan, keluar kanan. Gitu. Tanda yang nyangkut. Wal khairu kulluhu fi syabab, kebaikan itu semuanya pada anak muda. Gitu. Thumma tala qaulahu azza wa jalla, innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah anak muda, kan itu, pemuda-pemuda. Amanu bi rabbihim, yang mereka beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk. Pemuda pula di sini. Wa qaulahu ta'ala wa atainahul hikmah wa atainahul hukma, kami berikan kepadanya hukum sabiyya, ketika dia masih kecil, ya. Wa qala Ayyub asy-Sikhtiyani, adraktu syaikha ibna 80 sanatan yatba'ul ghulam, saya mendapati ada orang tua berumur 80 tahun itu mengikuti anak muda, belajar kepada anak muda. Yata'allamu minhu, dia belajar daripada anak muda tadi. Wa qila li Abi Amr ibn al-Ala ayahsunu minasy-syaikh ay yata'allama minas-saghir, apakah adalah bagus
ya, minasyaikh, daripada orang yang tua itu, ayata'allam, bahwa dia belajar dari minasagir, dari yang kecil. Nah gitu. Karena kecil nih masih apa namanya? semangatnya gitu kan. Faqala in kana al-jahlu yaqbahu bihi fata'allam yahsunu bihi. Jika kebodohan itu jelek terhadap orang tua tersebut, maka belajar baik untuknya. Nah gitu. Jadi dia pertanyaan gitu, ayah sunu, adakah bagus kalau orang tua tuh belajar kepada orang muda? Itu pertanyaan gitu. Bagus nggak kira-kira ada orang tua belajar kepada yang masih muda? Maka dijawab, kalau kebodohan itu menjelekkan orang tua, maka belajar membuatnya bagus. Nah, gitu. Bagus baginya, misalnya gitu kan. Yahsun. Ini mengenai nau'tsani, ya, jenis kedua tentang kotoran badan. Nah, gitu. Jadi silahkan kita potong yang sunnah dipotong, cukur yang dicukur gitu kan. Kalau bisa dicabut pun nggak apa-apa dicabut. Asal jangan digigit kuku kan gitu kan. Makruh digigit kuku tuh. Nah gitu. Kita lanjutkan di kitab Tuhfatul Murid. Halaman berapa tadi? 10. Coba lihat bentar. Itu tadi. Yang itu.